Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang public relation atau hubungan masyarakat. Oke, sebelum kita membahas tentang hubungan masyarakat, kita bahas dulu apa itu hubungan marketing dengan public relation ya. Definisi pemasaran atau marketing itu sendiri adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana pribadi atau organisasi memperoleh yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain. Kemudian di sini ada definisi hubungan masyarakat atau public relation. Perusahaan itu tidak hanya harus berhubungan secara konstruktif dengan pelanggan, pemasok, dan penyalur, melainkan juga harus berhubungan dengan jumlah besar masyarakat yang berkepentingan. Masyarakat itu sendiri adalah setiap kelompok yang memiliki kepentingan dalam atau pengaruh terhadap kemampuan suatu perusahaan mencapai tujuannya saat ini atau pada masa mendatang. So, hubungan masyarakat ini meliputi berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau masing-masing produknya. Oke, apa yang menyebabkan adanya public relation atau hubungan masyarakat dalam perusahaan? Ya, yang pertama adalah karena adanya sikap kritis konsumen dan ketatnya pengawasan pemerintah. Lalu yang kedua adalah penarikan berbagai produk selalu menghiasi berita utama di media massa. Lalu yang ketiga adanya kesan negatif kepada konsumen kepada setiap produk yang ditawarkan. Gitu ya. Lalu yang keempat, perlunya pemasangan iklan dengan muatan yang mencerminkan kebutuhan sosial dan tanggung jawab produsen. Lalu yang kelima, seringkali bermunculan berbagai isu-isu produk dan perusahaan. Dan yang terakhir adalah masalah citra perusahaan dan produk yang selalu harus dipelihara dan ditingkatkan. Nah, kemudian public relation itu sendiri atau hubungan masyarakat memiliki beberapa tujuan ya. Yang pertama adalah untuk membantu perusahaan dan nama produk agar lebih dikenal. Lalu yang kedua adalah untuk membantu mengenalkan produk baru atau peningkatan suatu produk. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk membantu meningkatkan suatu produk lifestyle, seperti menyempurnakan pesan iklan dan promosi penjualan dengan menambah informasi-informasi yang baru. Tujuan yang keempat, ini mencari pangsa pasar baru dan memperluas keberadaan produk tersebut. Dan yang kelima adalah memantapkan semua citra positif bagi produk dan usahanya. Dan ini adalah tujuan-tujuan dari marketing public relation ya. Yang pertama adalah memposisikan perusahaan sebagai leader dan ahli di bidangnya, lalu untuk membangun kepercayaan konsumen, untuk memperkenalkan produk baru, untuk menghidupkan kembali dan repositioning produk yang sudah ada, lalu mengkomunikasikan benefit baru dari produk yang lama, kemudian mempromosikan penggunaan baru bagi produk yang lama, dan yang terakhir adalah untuk melibatkan orang-orang dengan produk yang ditawarkan. Nah, di sini ada perannya dari si marketing public relation ya. Yang pertama adalah membantu peluncuran produk-produk baru, kemudian membantu memposisikan kembali produk yang sudah matang, lalu membangun minat terhadap kategori produk, lalu mempengaruhi kelompok sasaran tertentu, kemudian membela produk yang telah menghadapi masalah publik, kemudian membangun citra korporat,
citra perusahaan yang tercermin baik dalam produk-produknya. Nah, ini adalah beberapa peran dari marketing public relation. Nah, di sini ada strategi marketing dari public relation. Kalian sendiri pasti pernah merasakan atau mengalami dari kegiatan-kegiatan beberapa produk ya dalam melancarkan strategi marketingnya dalam hal public relation ya. Yang pertama misalnya ada terbitan, lalu yang kedua di sini ada acara-acara, yang ketiga ada pemberian dana sponsor, kemudian yang keempat ada strategi dalam berita, kemudian strategi ceramah, kemudian ada juga kegiatan layanan masyarakat, dan yang terakhir ada media identitas. Seperti itu. Lalu di sini ada strategi komunikasi dalam marketing public relation. Ya, jadi dalam menyusun strategi komunikasi ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama ada halayak, ya, jadi siapa masyarakatnya, kemudian seperti apa temanya, lalu yang terakhir yang diperhatikan adalah event dan medianya, acaranya seperti apa, kemudian medianya media apa yang akan melakukan strategi komunikasi dalam marketing public relation. Nah, kemudian di sini ada evaluasi dari kinerja si marketing public relation. Ya, pengukuran komunikasi pemasaran ini beraneka ragam, termasuk hasil penjualan langsung dapat didistribusikan dengan kegiatan komunikasi pemasaran. Kemudian dibantu dengan kesadaran merek, brand image, dan atribut, lalu ada liputan media, luasnya liputan media, kemudian sikap pelanggan, lalu kehadiran pada pameran, dagang, dan acara, lalu pembaca dari publikasi dan pengaruh dari perilaku pembelian, kemudian pertanyaan-pertanyaan pelanggan dan keluhan kepada pusat layanan. Nah, jadi ini adalah cara-cara untuk mengevaluasi apakah kinerja dari marketing public relation itu sudah mencapai target yang ditetapkan atau belum. Oke, itu saja yang saya sampaikan dalam pembahasan tentang public relation atau hubungan masyarakat. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.